Perubahan signifikan perlahan mulai terjadi di kubu Barcelona sejak diasuh Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini sukses mempertahankan filosofi Blaugrana yang mengorbitkan bintang muda di hampir setiap musimnya. Regenerasi raksasa Katalan ini dinilai bakal jauh lebih sukses ketimbang sang rival Real Madrid. Terbukti sejumlah pemain muda Los Blancos masih kurang tampil meyakinkan di awal musim. Cetak Gol coba merangkum hebatnya regenerasi Barcelona di era Hansi Flick sebagai berikut. Bertahun-tahun tertinggal dari Real Madrid. Barcelona disebut terlambat meregenerasi skuadnya karena terlalu fokus mendatangkan pemain bintang. Berbeda dengan sang rival yang mulai mendatangkan wonderkid potensial. Era tersebut sudah dimulai sejak Los Blancos memboyong Eduardo Camavinga di tahun 2021. Di saat Real Madrid sibuk regenerasi, Barcelona malah meresmikan transfer pemain berharga mahal. Blaugrana sukses mendatangkan Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, dan juga Memphis Depay. Padahal ketiganya sedang dalam performa yang kurang bagus di klubnya masing-masing. Gak heran Rivaldo sampai-sampai mengecam kebijakan transfer tersebut. Legenda Barcelona ini mengatakan transfer Aubameyang bukanlah permintaan dari sang pelatih Ronald Koeman. Alhasil kedatangan striker asal Gabon ini diprediksi gak bakal cocok dengan permainan Barcelona. Berbeda dari Blaugrana, Real Madrid justru kembali membeli deretan pemain potensial. Aurelien Tchouaméni berhasil direkrut Los Blancos setelah berebut dengan klub besar lainnya. Bahkan di musim panas 2023, Los Blancos tetap berani mendatangkan wonderkid Jude Bellingham. Regenerasi cepat Los Blancos akhirnya berbuah manis dengan meraih trofi La Liga dan Liga Champions. Peremajaan skuad Los Blancos juga seakan didukung oleh pensiunnya Toni Kroos di akhir musim lalu. Carlo Ancelotti bisa lebih leluasa meracik komposisi lini tengah usai sang legenda pergi. Kesuksesan Real Madrid meregenerasi pemain malah nggak ditiru oleh Joan Laporta. Presiden Barcelona ini tetap mempertahankan tradisi kuno mengorbitkan bintang muda dari akademi. Laporta bertekad mempertahankan kebijakan mencetak bintang bukan membelinya. Keputusan berani menyingkirkan pemain berpengalaman. Barcelona malah melakukan rumor kebijakan kontroversi di awal musim ini. Salah satunya adalah melepas sejumlah pemain berpengalaman yang sudah menjadi andalan bertahun-tahun. Frenkie de Jong bakal menjadi pemain yang paling getol bakal dilepas Blaugrana di musim panas ini. Gelandang asal Belanda ini dinilai menjadi duri dalam daging di tubuh raksasa Katalan. Alasannya, de Jong punya gaji selangit yang bisa mengacaukan keuangan Barcelona sewaktu-waktu. Manajemen saat ini sedang membutuhkan dana dengan cara menjual sang pemain. Akibatnya Blaugrana nggak bisa mendaftarkan pemain baru mereka dan harus melakukan penghematan. Barcelona membutuhkan uang dari Manchester United yang berminat mendatangkan De Jong. Pasukan Hansi Flick siap melepas sang gelandang ke Old Trafford dengan kisaran 85 juta euro. Kehilangan De Jong tentunya bakal meninggalkan lubang besar di sektor gelandang. Apabila cabut, satu-satunya harapan gelandang Blaugrana tertumpu kepada sosok Ilkay Gundogan. Namun manajemen justru ingin mengembalikan gelandang Jerman ini ke Manchester City. Ilkay Gundogan juga disebut sebagai beban keuangan karena mendapatkan gaji yang fantastis. Padahal sang pemain berkontribusi besar membawa Blaugrana finish di peringkat 2 La Liga musim lalu. Merasa sakit hati karena disingkirkan, Gundogan akhirnya bersedia pergi demi menyelamatkan Barcelona. Namun Deco selaku direktur olahraga mengusulkan menukar guling Gundogan dengan Rodri. Akan tetapi transfer tersebut ditolak Manchester City karena dianggap transfer aneh. Manajemen The Citizen malah menyindir Barcelona yang belum membayar hutang Ferran Torres selama hampir 2 tahun. The Citizen mengancam akan membawa ke jalur hukum apabila nggak membayar tagihannya hingga akhir Agustus ini. Diperkuat mayoritas pemain muda kurang pengalaman. Nampaknya Barcelona masih akan tetap mempertahankan filosofi kunonya di musim ini.
Terbukti Blaugrana masih diisi oleh pemain muda potensial yang mampu mencuri perhatian. Raksasa Katalan ini banyak menyumbangkan pemain muda di ajang Piala Euro 2024. Salah satunya adalah Lamine Yamal yang berhasil membawa timnas Spanyol di ajang bergengsi Eropa ini. Pemain asli Akademi La Masia ini juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Catatan apik Lamine Yamal memang bisa dibuktikan usai mencatatkan berbagai rekor-rekor apik. Sang wonderkid berhasil memecahkan rekor Pele sebagai pemain termuda yang tampil di final internasional. Sang legenda pernah mencatatkan rekor tersebut di final Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Setelah itu pemain Barcelona ini juga menggendong Spanyol di ajang Olimpiade Paris 2024. Pau Cubarsí, Fermín López, dan Eric Garcia sukses membawa La Furia Roja menggondol medali emas. Selain sukses bersama timnas, para pemain muda Barcelona juga mampu menembus skuad utama. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, dan Fermín López turut memberikan kontribusi besar di musim lalu. Saat ini Hansi Flick dituntut untuk bisa memoles wonderkid Blaugrana menjadi bintang hebat. Padahal mantan pelatih timnas Jerman ini sangat berhasrat mendatangkan pemain berpengalaman. Namun Hansi Flick mengerti dengan kondisi keuangan Barcelona yang tidak memungkinkan. Tiba-tiba hebat dengan regenerasi di era Hansi Flick. Meskipun permintaan yang gak dituruti, Hansi Flick berhasil membawa Barcelona meraih kemenangan di pekan pertama. Blaugrana menundukkan Valencia dengan skor tipis 1-2. Para pemain muda Blaugrana memberikan kontribusi yang besar. Sebut saja Lamine Yamal yang berhasil membukukan 1 assist untuk gol Robert Lewandowski di menit 45 pertandingan. Lewandowski berharap para pemain muda Barcelona bisa terus tampil konsisten. Mantan penyerang Bayern Munchen ini mengatakan Blaugrana akan meraih banyak kesuksesan dengan pemain muda. Ucapan Lewandowski sejalan dengan filosofi Hansi Flick yang memasang 3 pemain 17 tahun. Pemain kelahiran Heidelberg ini memasang duo gelandang La Masia yakni Marc Casado dan Bernal. Hasilnya, kedua pemain ini sukses membentuk lini tengah yang solid dalam menyerang maupun bertahan. Kehebatan pemain muda Blaugrana membuat Hansi Flick ingin promosikan ke tim utama. Namun hal itu sangat bertolak belakang dengan sang rival Real Madrid. Skuad Los Blancos yang diisi oleh pemain bintang hanya bisa meraih hasil imbang atas Mallorca di pekan pertama. Regenerasi Real Madrid di musim ini juga berjalan gak sesuai dengan rencana. Enrique Felipe masih belum bisa beradaptasi dengan baik dan belum memberikan kontribusi untuk Los Blancos. Bahkan pada laga pembuka, Carlo Ancelotti nggak memainkan Enrique dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Publik Santiago Bernabeu langsung menghujatnya sebagai pemain yang gagal. Keuntungan besar untuk Barcelona. Regenerasi mengandalkan pemain muda dinilai akan membawa berkah luar biasa untuk Barcelona. Nantinya para talenta muda diharapkan bisa konsisten menjaga performanya di atas lapangan. Dengan begitu, market value para pemain muda akan bisa meningkat dengan pesat. Hal ini bisa menjadi solusi Blaugrana untuk mengatasi krisis keuangan dan menjual mereka dengan harga fantastis. Seperti diketahui, Barcelona sudah menjual beberapa pemain mudanya di musim ini, mulai dari Julian Araujo, Kadir Yat, Marc Guiu, sampai Estanis Pedrola. Dari penjualan 4 pemain tersebut, Barcelona mendapatkan tambahan biaya 28 juta euro. Tentu saja langkah tersebut sangat membantu Blaugrana untuk menyicil berbagai kerugian. Sebenarnya klub asal Catalonia ini masih bisa untung besar apabila menjual Lamine Yamal dan Pau Cubarsí. Dilansir dari Diario Sport, Barcelona sempat mendapatkan tawaran 250 juta euro untuk Lamine Yamal. Namun tawaran ini ditolak karena Barcelona masih membutuhkan jasa sang pemain. Kemudian Barcelona juga bisa mendapatkan keuntungan besar apabila sewaktu-waktu menjual Pau Cubarsí. Bek 17 tahun ini dipagari dengan klausul kontrak sebesar 500 juta euro atau sekitar 8,6 triliun rupiah. Selain itu, beban gaji pemain muda tentunya bakal lebih murah dibandingkan dengan pemain senior.
Perbedaan besar ini sudah terlihat jika membandingkan gaji Ilkay Gundogan dan Fermin Lopez. Di musim lalu, Gundogan mendapatkan gaji 300.000 euro atau 5 miliar rupiah. Sementara itu, Fermin Lopez hanya mendapatkan gaji 12.000 euro atau setara 200 juta rupiah. Itulah ulasan hebatnya regenerasi Barcelona di era Hansi Flick. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Blaugrana Muda bisa meraih prestasi luar biasa di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.